Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'a dinihi wa manna alaina bitanzili kitabihi wa amaddana bisunnati rasulihi falillahil hamdu alama an'ama bihi min hidayatihi wassalatu wassalamu ala khairil insan mubayyan ala risalatir rahman nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mahbubina jami'a. Para pemirsa yang berbahagia, kesulitan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Setiap individu pasti akan mengalami kesulitan hidup dalam bentuk yang berbeda-beda. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajiban kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan sikap optimis, mampu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya, agar kita mampu meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, menjalankan ketakwaan bukanlah perkara yang mudah, namun juga bukan hal yang mustahil. Kita sadar bahwa kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang lemah tiada daya. Namun jangan sampai kelemahan ini menjadikan kita orang yang berputus asa. Para pemirsa yang berbahagia, memang terkadang rasa putus asa tumbuh dalam hati kita sebab kegagalan dalam menggapai tujuan, kesulitan menghadapi masalah, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, perlu kita ingat bahwa Allah akan selalu memberikan kemudahan pada setiap kesulitan. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra." Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Dalam dua ayat tersebut, Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan, dan di dalam setiap hambatan dan rintangan terdapat pula jalan keluar. Namun demikian, dalam usaha untuk meraih sesuatu haruslah selalu disertai dengan sikap optimis dan yakin bahwa semua akan dapat diraih dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, sikap optimis merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Syekh Imriti menyinggung keoptimisan seseorang akan menjadi kunci sukses baginya. Adalah muqaddimah nadam Imritinya. Idzil fata hasbati qadihi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Artinya, seseorang akan diangkat derajatnya sebab keyakinannya. Siapapun yang tidak memiliki optimisme, maka ia tidak akan bisa meraih kemanfaatan atau kesuksesan. Dengan optimisme, sejatinya kita sedang berbaik sangka kepada Allah, zat yang mengatur dan menjalankan segala kejadian yang terjadi di dunia ini. Berbaik sangka atau husnudzon merupakan modal utama bagi orang mukmin untuk bisa mencapai keyakinan terhadap rukun iman yang keenam, yakni beriman terhadap semua ketentuan Allah, entah ketentuan yang baik atau yang buruk. Seperti di saat ini, tidak semua di antara kita sedang dalam kondisi stabil dan hal ekonomi. Namun begitu,
jangan sampai kita berputus asa. Kita sudah sangat tahu bahwa rezeki seseorang sudah ada jatah takarannya dari Allah. Sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rezekinya, maka tidak akan dapat ia raih. Pastilah akan ia peroleh. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita bangun sikap optimis dengan selalu berbaik sangka kepada Allah dan meyakini semua yang terjadi adalah ketentuan Allah. Agar kita mudah bersyukur, mampu bersabar, dan bisa rela akan semua hal yang kita lalui. Para pemirsa yang berbahagia, optimis dalam menanti datangnya kebahagiaan dari Allah merupakan bentuk ibadah yang utama, bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intidharul faraji minallahi ibadatun wa man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu minhu bil qalili minal amali. Artinya, menanti kebahagiaan dari Allah adalah ibadah. Barang siapa yang rela dengan rezeki yang sedikit, maka Allah rela terhadap atas amalnya yang sedikit. Hadis riwayat Baihaqi. Menunggu kebahagiaan dalam hadis tersebut tentu tidak dengan hanya berpangku tangan, namun haruslah diisi dengan kegiatan yang positif yang bisa mengurangi dan menghindarkan dari bertambahnya masalah dan kesulitan. Tentu tidak lupa selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan berdoa agar kita selalu diberi pertolongan dalam setiap kesedihan dan kesulitan yang kita hadapi. Mari kita tumbuhkan sikap optimis dan keyakinan bahwa tidak ada kesedihan, kesusahan dan kesulitan yang abadi. Semuanya akan terhenti pada masanya. Karena sejatinya setiap perkara memiliki batas waktu masing-masing. Mari kita tanamkan pula prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi, yang artinya bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jika kita berprasangka baik, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi sebaliknya, jika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjauhkan kita dari rasa putus asa dan menumbuhkan sikap optimis untuk menjalani kehidupan ini dengan sukses di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.